Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi di Ruang BK, Ruang Bersama Bimbingan dan Konseling. Bersama saya Ustazah Narni dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membincangkan atau membicarakan tentang pergaulan yang positif. Bagaimana sih pergaulan yang positif itu? Karena apalagi ini Ananda yang baru saja masuk SMP ya, tapi masih belum bisa bertemu dengan teman-teman, pasti sangat ingin tahu nih nanti bagaimana ya supaya bisa bergaul yang positif dan teman-teman, supaya tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak diinginkan juga. Itu bagaimana caranya? Itu pasti sangat penting untuk persiapan Ananda, tapi ini juga perlu banget buat disimak sama Ananda semua yang sudah kelas 8 dan 9, atau mungkin Ananda yang lainnya yang bukan dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara bisa juga memanfaatkan ruang BK dari saya ini untuk tahu bagaimana pergaulan yang positif. Nah, untuk yang pertama, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah cara bergaul yang baik. Bagaimana sih cara bergaul yang baik itu? Di sini saya memberikan beberapa tips atau poin tentang cara bergaul yang baik. Yang pertama adalah bergabung dengan kelompok-kelompok positif. Jadi Ananda ketika bergaul dengan kelompok positif ini adalah maksudnya memilih teman-teman yang positif atau memilih kelompok-kelompok yang positif. Ketahui dulu bagaimana karakter-karakter teman-teman kamu sebelum kamu itu bergabung dengan teman-teman tersebut. Oke lah ya, misalnya kita boleh memilih-milih teman. Memilih-milih teman itu wajib menurut Ustazah ya, karena dengan memilih teman maka itu akan mencerminkan juga bagaimana tentang diri kita. Dengan bergabung dengan teman atau kelompok positif, otomatis kita juga akan menjadi pribadi yang positif juga. Contohnya seperti apa sih kelompok-kelompok yang positif? Kita lihat saja bagaimana ketika mereka berkumpul, bagaimana ketika teman-teman itu berkumpul. Apa sih yang mereka bicarakan, apa sih yang mereka lakukan. Nah, dari sana Ananda bisa tahu apakah itu positif atau tidak. Contoh yang tidak positif itu misalnya adalah mereka yang ketika berkumpul itu kerjaannya adalah membicarakan keburukan orang lain. Nah, seperti ini harus jaga jarak. Bukan berarti kita menjauh atau tidak berteman dengan mereka, tetapi kita tetap berteman, tapi intensitasnya harus kita ketahui seberapa dekat kita harus dengan mereka, itu harus kita jaga supaya tidak mudah terjerumus seperti itu. Untuk berikutnya yang kedua adalah mengikuti kegiatan yang sesuai dengan hobi. Nah, ini nih. Kenapa harus bergabung dengan komunitas? Poin yang pertama adalah kenapa harus bergabung dengan komunitas atau klub. Karena dengan bergabung dengan komunitas, kita akan mempunyai banyak teman. Dalam komunitas ini pasti ada teman-teman yang baru dengan berbagai karakter. Di sini akan melatih bagaimana kita harus bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, yang itu akan sangat mengasah soft skill kita nanti, seperti itu. Poin kedua, kenapa harus sesuai dengan hobi? Karena ketika komunitas itu sama dengan hobi kita, sesuai dengan hobi kita, itu membuat kita akan lebih betah bergabung dengan mereka. Kalau kesukaannya sama, maka kita akan nyambung juga ngobrolnya dengan mereka. Ya, jadi kita bisa bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan hobi kita. Tapi di sana juga perlu diingat lagi poin yang pertama tadi ya, komunitas itu yang baik, yang positif, misalnya komunitas sama-sama yang menyukai sepak bola atau komunitas belajar bahasa Inggris. Seperti itu, atau juga sekarang modelnya ada juga komunitas itu fans club ya, penggemar apa? Tadi ada penggemar sepak bola. Untuk anak laki-laki biasanya penggemar sepak bola misalnya sesama pecinta klub Barcelona atau klub Real Madrid. Nah, boleh kalian bergabung dalam klub itu, tapi ikutilah sesuatu yang positif yang dari klub itu atau komunitas itu. Misalnya nonton bareng boleh, tetapi harus ingat waktu. Harus yang dibicarakan juga misalnya, wah tekniknya seperti ini. Bagaimana juga misalnya kalau ngefans dengan klub Real Madrid, siapa sih pentolan Real Madrid, bagaimana sih pemainnya itu berlatih, kegigihannya dalam berlatih, itu yang harus Ananda contoh seperti itu. Bisa juga kalau misalnya Ananda yang perempuan sekarang sedang model Korea-Koreaan, mungkin Ananda bisa misalnya ada yang ngefans sama BTS ya, nama fansnya kan ARMY. Nah, di sana bergabunglah dengan
kegiatan mereka yang positif, karena saya lihat banyak juga kegiatan positif yang mereka lakukan. Misalnya ketika di bulan Ramadan banyak sekali penggemar-penggemar boyband Korea atau girl band Korea atau artis Korea yang lain ataupun juga artis Indonesia maupun Barat itu yang melakukan pertemuan bersama untuk kemudian mereka mengadakan misalnya buka bersama atau menggalang dana untuk memberikan buka bersama bagi orang-orang yang kurang mampu. Nah, jadi kita lihat bagaimana komunitas tersebut melakukan kegiatannya. Klub apa saja boleh, komunitas apa saja boleh, asalkan memberikan dampak positif bagi Ananda. Ya, dan juga sesuai hobi supaya Ananda betah berada di komunitas tersebut. Berikutnya, yang ketiga adalah pandai dalam memilih teman. Nah, ini teman dalam hal ini adalah individu dengan individu ya. Kalau tadi kan lebih kepada kelompok. Nah, kalau ini lebih kepada individu. Kita lihat bagaimana teman kita. Yang pertama perlu kita lihat adalah kepribadiannya. Apakah dia orang yang sopan, apakah dia orang yang santun, bagaimana tata kramanya, bagaimana cara dia berbicara, itu perlu Ananda perhatikan. Kalau misalnya orangnya itu suka ngomong kasar, suka ngomong yang jelek, yang buruk, atau suka menghina orang lain, suka seenaknya sendiri, ini Ananda perlu hati-hati, perlu menjaga jarak, bukan berarti menghindari. Kalau bisa justru Ananda memberikan nasihat atau memberikan saran supaya teman Ananda yang seperti ini itu bisa mengubah sikapnya. Jadi bukan berarti menjauhi teman yang seperti itu ya. Kita berteman dengan semuanya, tapi intensitasnya yang harus kita perhatikan untuk berteman seperti itu ya. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah upaya untuk mencegah Supadari terjerumus di pergaulan yang tidak sehat. Yang pertama adalah bersikap terbuka terhadap kedua orang tua. Begini, jadi orang tua itu pasti selalu ingin yang terbaik untuk anaknya, selalu ingin anaknya berada pada posisi yang aman, berada dalam pergaulan yang positif juga termasuk dalam hal ini ya. Nah, dengan bercerita kepada orang tua, bersikap terbuka kepada orang tua, menceritakan, ini loh teman aku di sekolah, ini loh ayah bunda teman aku di komunitas itu kegiatan kami seperti ini, teman aku tuh perilakunya seperti ini, yang kami bicarakan itu seperti ini. Dari sana orang tua bisa memberikan saran kepada kita apakah teman atau komunitas kita itu baik bagi kita. Karena dengan orang tua pasti lebih paham dari pengalaman mereka, pasti orang tua lebih paham mana yang baik dan mana yang buruk buat kita. Jadi kita bisa sharing dan juga untuk supaya kita sebagai anak itu bisa tetap safe dalam bergaul dengan komunitas atau teman kita. Berikutnya yang kedua adalah menjalankan ibadah sesuai dengan agama secara tekun dan bersungguh-sungguh. Nah, ini yang sangat penting ya, bahwasanya ketika kita beribadah dengan tekun, beribadah dengan yang bersungguh-sungguh, itu insya Allah kita akan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat, karena melalui ibadah kita akan dilatih untuk patuh terhadap norma-norma yang berlaku serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang itu ketika dia beribadah otomatis dia belajar, otomatis dia tahu apa aturan-aturan agama yang berlaku. Ketika dia tahu, dia memahami, maka dia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, otomatis kita akan melakukan hal yang baik atau yang buruk itu kita bisa memilih dan memilah mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Misalnya dalam komunitas penggemar, ada hal-hal yang misalnya di komunitas penggemar itu mengadakan, ayo kita beli merchandise bareng. Misalnya kalau fans Korea biasanya mereka mengeluarkan album. Kalau memang uangnya itu bisa kita tabung dulu untuk keperluan yang lain yang lebih mendesak, kita tidak perlu membeli hal-hal yang tidak perlu. Jadi di sini agama atau beribadah itu akan menjadi tolak ukur kita untuk melakukan sesuatu, apakah itu boleh atau tidak dari skala prioritas itu sendiri ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah mengisi waktu luang dengan kesibukan. Di masa pandemi ini ya, Anda semua pasti sering banget yang namanya main HP, main laptop, main gadget yang lain, karena ya memang banyak waktu kita itu habis di rumah dengan gadget, karena pembelajaran saja dilakukan menggunakan gadget. Nah,
Kalau saran Ustazah adalah supaya waktu luangnya itu lebih produktif, gunakan waktu luang Ananda itu jangan untuk main gadget, tetapi bisa diisi dengan kegiatan yang lain, misalnya untuk bisa dengan membantu orang tua. Bisa kalau ya bisa membantu mencuci piring, mencuci baju, atau membantu memasak, membantu mengurus tanaman atau berkebun, itu akan melatih Ananda dan juga mengurangi screen time Ananda, karena screen time atau waktu dengan gadget sendiri itu harus dikontrol, karena kalau terlalu banyak dampaknya atau efeknya akan buruk juga pada kondisi kita baik secara mental maupun fisik ya. Termasuk juga ketika kalaupun terpaksanya Ananda itu suka main HP, sudah terlanjur, yang itu harus dikurangin. Coba juga lihat apa yang Ananda lihat di HP itu apa, di internet itu apa, khususnya di media sosial, baik Instagram, Twitter, maupun Facebook. Mungkin TikTok, itu harus Ananda lihat mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Karena kalau sekali saja misalnya kita melihat sesuatu, contohnya ya, ada gambar-gambar yang kurang pantas dilihat atau video yang kurang pantas dilihat, itu sekali saja kita melihat, biasanya itu akan membuat kita kecanduan. Jadi upayakan ketika misalnya itu muncul di explore kita, ketika mungkin membuka Facebook kok muncul di trending atau misalnya di YouTube yang itu muncul di trending di beranda, itu usahakan supaya tidak usah dilihat saja, karena ketika sekali melihat akan membuat kecanduan. Ada semacam video-video seperti pornografi atau porno aksi, itu akan membuat kita kecanduan. Jadi sebaiknya langsung dihindari saja. Di explore Instagram pun juga seperti itu, ketika muncul video atau foto yang kurang pantas yang tergolong pornografi maupun porno aksi, sebaiknya langsung dihindari, langsung dibersihkan explore kita supaya dengan hal-hal yang positif, supaya hal yang negatif tadi tidak muncul lagi di explore kita. Jadi harus berhati-hati dalam menggunakan waktu luang, termasuk menggunakan media sosial. Lebih baik mengisi waktu luangnya dengan membantu orang tua ya, atau beribadah, bisa dengan menambah hafalan atau menambah bacaan Al-Quran, itu juga lebih baik daripada kita berlama-lama bermain HP, seperti itu. Ini tadi adalah yang kita bahas hari ini tentang bagaimana bergaul yang positif, mulai dari cara bergaul yang positif sampai bagaimana supaya kita terhindar dari pergaulan yang negatif. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi Ananda. Ketika ada saran atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar untuk Ananda. Semuanya boleh saran dan kritiknya silahkan ditulis. Jika ada kekurangan atau mungkin Ananda ingin memberikan saran tentang materi apa yang perlu kita bahas lagi di ruang BK selanjutnya, bisa Ananda tuliskan semuanya di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ruang BK.